Pertama kali masuk pondok, aku langsung dekat dengan Sanusi, anak dari Surabaya yang suka dengan lontong. Segera ia membawaku ke dunianya. Mula-mula aku merasakan aneh, tapi lama-lama aku menyukainya hingga sekarang ingin melakukannya lagi dan lagi. Aku baru saja lulus SMP ketika ayahku mewajibkan diriku untuk pindah ke pondok. Tradisi di keluarga kami yang berprinsip bahwa ilmu agama lebih penting daripada ilmu yang lain. Maka berangkatlah aku ke Jepara dengan diantar oleh ayahku naik mobil. Sampai di sana ada seorang anak santri yang tampaknya sudah lama berada di sana. Dia langsung mengenalkan diri. Sanusi namanya, dari Surabaya, berada di pondok sudah 2 tahun. Ia berumur 20-an tahun. Dia tidak pernah satu ruangan denganku, tapi kita selalu bertemu di perpustakaan, di kantin pondok, bahkan ketika sedang menyemak kitab bersama Pak Kiai, dia selalu berusaha untuk berada di sampingku. Dan anehnya, ketika ia tidak berada di dekatku, aku menjadi celingak-celinguk mencari keberadaan dia. Seperti hari itu, ketika menyimak pelajaran kitab di hari Rabu, aku menoleh ke sana dan kemari mencari keberadaan Sanusi, dan ternyata ia berada di belakang di dekat pintu. Ketika ia melihatku sedang mencarinya, ia tersenyum sambil melambaikan tangan. Dan anehnya, aku merasa harus berpindah tempat agar bisa dekat dengannya. "Maaf, aku terlambat," katanya setelah aku berpindah tempat di samping pintu di dekat Sanusi. Aku mengangguk dan kemudian aku merasakan aman. Itulah yang terjadi setelah selama 1 bulan aku berada di sana. Aku merasa hanya Sanusilah yang menjadi temanku. Kami tidak melakukan hal yang lebih dari sekedar bertemu, berbincang-bincang, tertawa lepas, makan bareng. Hanya itu. Aku ingat malam itu adalah malam Senin, ketika anak-anak pondok hampir tidak ada kegiatan. Sanusi memintaku menemani dia di ruangannya karena dia sendirian. Beberapa teman seruangan dengannya pulang, jadi dia sendirian. Mula-mula kami hanya berbincang, saling melebahkan diri sambil bercerita ke sana dan kemari. Mungkin aku kelelahan sehingga tanpa sadar tertidur di samping Sanusi. Ketika terjaga, kulihat Sanusi memeluk kaki sebelah yang menempakku. Aku melihat wajahnya dan ku tahu dia hanya pura-pura memejamkan mata. Cukup lama aku memandangi wajah itu dan akhirnya Sanusi membuka mata dan memandangku. Kami saling memandang dan tiba-tiba Sanusi mendekatkan wajah, nyaris menyentuhku, dan lama-lama memang bersentuhan, lalu berubah menjadi gerakan-gerakan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku pernah menonton sebuah film percintaan di mana ada adegan seperti itu, yang dilakukan oleh seorang pemuda dan gadis. Sekarang, peran itu dimainkan oleh aku dan Sanusi dalam sunyi. Tidak ada musik yang mengiringi. Aneh sekali rasanya setelah semuanya selesai. Aku memiliki perasaan berbeda terhadap Sanusi. Pagi harinya ketika ia menyapaku, entah mengapa aku tak ingin membalasnya. Entah mengapa aku ingin menjauh darinya. Dan yang lebih parah lagi, aku ingin pulang, ingin meninggalkan pondok secepatnya. Iya, tiba-tiba aku sudah mendapati diriku pagi-pagi mengemasi pakaian dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian dengan diam-diam menyelinap keluar dari pondok lewat belakang sehingga tidak ada yang melihat kepergianku. Aku pulang dan mengejutkan kedua orang tuaku. Tapi dengan sangat bijaksana, ayahku mengatakan bahwa hal yang aku lakukan adalah wajar.
Beliau membiarkan saja aku kembali ke rumah. Sore harinya ketika duduk santai di teras ditemani teh hangat, ayahku berkata, "Ayah dulu juga seperti itu, pulang, tapi akhirnya kembali lagi ke pondok. Kuharap kamu juga melakukan hal yang sama." Aku hanya mengangguk sambil memandangi pengendara motor yang lewat di depan rumah. 1 bulan berjalan, aku belum juga punya keinginan untuk kembali ke pondok. 3 bulan sudah aku berada di rumah dan ayahku juga mulai bertanya mau jadi apa aku jika tak ke pondok. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke lain pondok. Begitulah yang terjadi selama 3 bulan di rumah. Akhirnya ayahku merasa lega karena aku sudah berada di pondok lagi. Namun berada di pondok lagi membuat aku ingat dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan Sanusi kepadaku. Aku ingat semua kebersamaan yang pernah kita lalui, dan entah mengapa tiba-tiba aku merasa bersalah telah pergi begitu saja tanpa pamit kepada Sanusi. 5 tahun kemudian, pendidikan di pondok sudah selesai sebulan yang lalu. Sekarang aku sudah kembali ke rumah, kembali berkumpul dengan keluarga. Banyak hal terjadi selama waktu itu. Ayahku menikah lagi dengan seorang wanita yang lebih muda, meninggalkan ibuku dan aku sendirian di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, ibuku mulai bisa menerima takdir yang menimpanya. Hubungan ayahku dan ibu mulai membaik. Kadang-kadang ayah datang sendirian ke rumah untuk bertemu dengan kami. Ketika istri baru ayah melahirkan, ibuku mengajakku untuk menengok mereka. Sekarang ibuku dan istri baru ayahku sudah menjadi sahabat. Mereka saling mengunjungi. Seminggu yang lalu, secara tak sengaja, aku bertemu dengan Sanusi, anak pondok yang pernah begitu dekat denganku hingga kita melakukan hal yang memalukan malam itu. Sanusi sudah tak mengenalku ketika aku menyapanya. Setelah lama mengamati, akhirnya ia setengah berteriak, "Imam!" Mula-mula ia mengulurkan tangan untuk aku jabat. Namun baru saja tangannya aku genggam, ia sudah menariknya hingga aku jatuh ke dalam pelukannya. Erat sekali Sanusi memelukku. Hangat sekali pelukannya. Erat. Sanusi mengajakku untuk mampir di warung kopi. Kita ngopi sambil ngobrol panjang. Rupanya Sanusi sudah menikah dan memiliki anak lelaki berusia 1 tahun. Cepat sekali waktu berjalan, seperti baru kemarin, kata Sanusi sambil memandangku. Di mataku, Sanusi kini tampak lebih ganteng dan gagah. Ia mengenakan celana jeans dan kaos oblong dengan topi warna biru. Aku kembali ingat semua kedekatan yang pernah terjadi di antara kita. "Mas, aku minta maaf ya," kataku. Dan Sanusi segera mengalihkan pembicaraan. Ia sangat tahu aku merasa bersalah telah meninggalkannya begitu saja tanpa pamit. Bahkan terkesan membencinya. Rumahku tak jauh dari sini loh. Mampirlah ke rumahku." Rupanya ia menikahi gadis Semarang dan tak jauh-jauh dari tempat aku tinggal. Maka tawaran untuk mampir langsung kuiyakan. Kami masih mengobrol lama hari itu hingga sore. Lalu Sanusi mengatakan harus pulang. "Jangan lupa ya, kutunggu kedatanganmu." Aku mengangguk sambil tersenyum. Entah mengapa ada perasaan bahagia setelah melihat Sanusi lagi. Hari Minggu aku berangkat ke alamat yang diberikan Sanusi kemarin. Aku mengenal tempat itu. Bisa kutempuh dengan motor sekitar 20 menit. Jam 9 berangkat, sampai di sana belum jam 10 dan ternyata Sanusi sudah menungguku. Segera setelah aku menghentikan motor,
Ia muncul dari pintu yang terbuka. Tidak kesasar kan? Sanusi bertanya, menyambutku dengan senyuman yang manis. Ini mah tempat aku bermain, Mas, jawabku. Kami duduk di sofa panjang, saling berdekatan satu sama lain. Betapa dulu kami sering melakukannya. Duduk bersebelahan sambil menempelkan lengan. Sekarang kami melakukannya lagi, seperti bernostalgia. Kok sepi, Mas? Sejak kapan kamu manggil aku Mas? Sanusi menyela, lalu meletakkan lengannya di bahuku. Seperti dulu sekali. Dan entah mengapa, aku juga ingin menjatuhkan tubuhku ke dalam pelukannya. Seperti dulu sekali. Tapi aku menahan diri untuk tidak melakukannya. Anak dan istri semalam minta diantar ke orang tuanya. Mbahnya kangen sama cucu, jelas Sanusi. Kok kamu gak ikut? Aku bertanya. Kan aku nunggu kamu, kata Sanusi sambil menarik tubuhku. Dan akhirnya aku jatuh ke dalam pelukan Sanusi. Rambutku menyentuh dagunya. Sesaat suasana menjadi sepi. Tidak ada yang mengeluarkan suara, sampai akhirnya Sanusi memegang wajahku hingga wajah kami saling bertemu. Sinar mata Sanusi mengatakan bahwa ia rindu, dan aku mungkin juga sama. Maka setelah mata saling berbicara, kami melanjutkan dengan bahasa tubuh. Tubuhlah yang berbicara tanpa kata, tapi dengan gerakan, banyak gerakan. Hingga akhirnya sampai pada gerakan penutup, yaitu gerakan bibir yang saling tersenyum. Kamu jangan menghilang lagi ya, kata Sanusi sambil masih memandangku. Aku tersenyum dan mengangguk-angguk. Sejak itu, kadang-kadang aku melakukan pertemuan lagi dengan Sanusi, tanpa sepengetahuan istrinya, entah sampai kapan. Ketika aku bertanya kepada Sanusi, sampai kapan kita begini, Sanusi hanya menjawab, kita jalani saja ya. Bukankah setiap manusia punya rahasia dan sisi gelap masing-masing? Lagi-lagi aku hanya mengangguk.